Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan channel YouTube Mampu Santri Channel. Di kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, masih diberikan kenikmatan sehingga kita masih bisa berjumpa lewat akun YouTube ini gitu ya. Oke, baik sahabat-sahabat semua, untuk kali ini nanti kita akan belajar bersama atau mengulas bersama gitu ya tentang puasa ngapit weton, karena kemarin di Instagram saya ada yang nge-DM disuruh untuk membahas tentang puasa ngapit weton, karena sudah kita tahu bahwa kemarin kita sudah membahas tentang puasa weton dan manfaat-manfaat dari puasa weton gitu ya. Dan yang belum menonton tentang manfaat puasa weton atau tentang puasa weton, ini linknya ada di atas ini, langsung saja diklik, bisa untuk langsung ke video atau ke yang menjelaskan tentang puasa weton gitu ya. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang belum subscribe di YouTube Mampu Santri Channel, silahkan di subscribe dulu, dipencet tulisan warna merah yang ada di bawah, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu tidak dipungut biaya apapun. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen yang bagus-bagus, di komen yang positif-positif, supaya akun ini bisa berkembang, supaya channel ini bisa berkembang, dan saya semakin semangat untuk memulas atau membuat konten-konten yang bermanfaat, yaitu yang berisi tentang kejawen dan tentang Islam, yang syariat-syariat kejawen atau syariat-syariat Islam gitu ya. Dan kita langsung saja di tema kali ini, kita akan membahas atau kita belajar bersama itu tentang puasa ngapit weton gitu ya. Seperti kita ketahui, seperti di video sebelumnya, bahwa puasa weton itu adalah puasa di mana dilakukan di hari kelahiran kita gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melahirkan kita ke dunia ini gitu. Jadi di posoni weton gitu, dan lalu puasa ngapit weton itu apa gitu kan. Nah, puasa ngapit weton itu ada 3 hari. Jadi sebelum kita lahir dan hari kelahiran kita, baru puasa yang setelah kelahiran gitu ya. Misal kita lahir di hari Rabu gitu, berarti kita mulai puasa di hari Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Misal di Rabu Pon gitu ya, Rabu Pon berarti kita puasanya berarti dari Selasa Pahing, Rabu Pon, baru Kamis Wage gitu. Jadi 3 hari berturut-turut kita puasa di weton kita. Nah, tujuan dari puasa ngapit weton itu sendiri apa gitu? Tujuannya yaitu tadi, kita menghormati sedulur papat kita, kita menghargai sedulur papat kita, dan tujuannya yang utama adalah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah dilahirkan ke dunia ini dengan selamat gitu. Jadi tujuannya yaitu tadi, kita mensyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menghormati sedulur kita, sedulur papat kita, dan yang ketiga adalah untuk membersihkan diri di dalam diri kita gitu. Puasa ngapit weton sendiri ini bisa dikatakan juga yaitu puasa sangkan paraning dumadi. Puasa sangkan paraning dumadi. Jadi 3 kata, sangkan paraning dumadi. Sangkan itu berarti kita puasa sebelum hari lahir, itu sangkan. Sangkan itu dari mana? Sangkannya dari alam ruh, dari alam rahim. Sangkan. Paraning berarti kita menuju, berarti hari lahir kita, yaitu pas weton kita itu, yaitu paraning. Dan dumadi ini adalah lahir kita ke dunia ini. Kita sudah menjadi manusia sejati, manusia kita lahir sudah disertai ruh dan jasad, dan kita akan menjalani kehidupan baru di dunia ini, yaitu dumadining. Jadi dumadi, jadi sangkan paraning dumadi. Jadi poso ngapit weton itu bisa dikatakan puasa sangkan paraning dumadi. Lah, kenapa kok puasa ngapit weton diadakan 3 hari? Iyalah, karena puasa weton berarti 1 hari, kalau puasa ngapit weton berarti 3 hari.
Berarti dimulai dari sebelum hari lahir kita sampai terakhir sesudah hari lahir kita. Kenapa kok sebelumnya juga dipuasai? Karena ibu kita ketika kita mau melahirkan itu sakitnya sudah mulai kemarin, ya, sudah mulai kemarin. Terus hari ini, besok baru melahirkan. Jadi mulai dari kemarin ibu kita sudah merasakan yang sakit yang sangat luar biasa. Hari ini kita bisa lahir, besok kita sudah berada di dunia ini. Untuk mensyukuri itu semua, kita dianjurkan untuk puasa Apit Weton, khususnya orang Jawa yang mempercayai Jawa, yang mempercayai tentang syariat-syariat Islam juga dianjurkan untuk puasa weton atau puasa Apit Weton. Kalau di Islam itu juga ada puasa Senin Kamis. Senin itu memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kamis itu untuk mentasyarufkan ilmu. Hari dimana Kanjeng Nabi mentasyarafkan ilmu itu di hari Kamis gitu. Jadi kita disunahkan untuk puasa Senin Kamis itu kalau di Islam, ya. Kenapa kok dilakukan 3 kali? Yang pertama adalah di hari sebelumnya, di hari sebelum kelahiran kita itu, karena ibu kita itu sudah merasakan sakit yang luar biasa untuk melahirkan kita ke dunia. Lalu di hari kedua adalah kita lahir. Hari ketiga itu hari dimana ibu fase setelah melahirkan, fase baru, babak baru gitu ya. Jadi semua itu di puasa, yaitu puasa Apit Weton. Lah, kalau di dalam Islam di puasa Apit Weton itu bisa merujuk ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang dari Allah, semua yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Jadi kita mulai dari awal kita, sebelum kita lahir, fase sebelum kita lahir sampai kita proses lahir kita, dan sesudah proses lahir kita, ini semua dipuasai. Lalu bagaimana cara puasa Apit Weton yang sebenarnya gitu ya? Yang pertama, kita harus mandi keramas terlebih dahulu gitu ya, untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Boleh kita mandi besar gitu ya, tapi di sini puasa weton mempunyai niat tersendiri selain dari niat hadas besar gitu ya. Seumpama kita lahirnya di hari Rabu ya, berarti hari Senin sore itu kita sudah harus mandi keramas terlebih dahulu. Lalu niatnya bagaimana? Niat mandi, niatnya itu seperti ini. Niat ingsun adus angedusi sedulurku papat, 5 pancer 6 bumi 7 lintang jauhar, angedusi banyu suci ing badan sejati, kang kosokan nyawa sejati, amulyaaken kuasaning Gusti. Itu niatnya. Sebelum kita mandi keramas, kita niat seperti itu dulu gitu ya. Saya ulang kembali niatnya. Niat ingsun adus angedusi sedulurku papat, 5 badan 6 bumi 7 lintang jauhar, adus ing banyu suci, adus banyu suci ing badan sejati, kang kosoan nyawa sejati, amulyaaken kuasaning Gusti. Itu niatnya. Lalu kita mandi keramas. Setelah mandi di malam Selasanya kita boleh langsung puasa, bagusnya gitu, boleh langsung kita puasa. Boleh minum tapi jangan makan dulu ya, boleh minum di malam Selasa ini seumpama lahir kita hari Rabu ya. Lalu di hari Selasa fajar kita mulai sahur seperti biasa, kita boleh makan, boleh minum. Seharian kita puasa. Di maghribnya kita berbuka, boleh makan, boleh minum. Setelah buka puasa selama 1 malam kita tidak boleh makan, kita hanya boleh minum. Masuk di hari Rabu, hari kedua di hari lahir kita, kita sahurnya hanya minum air putih saja. Kita hanya minum air putih saja. Lalu seharian kita puasa ya, seharian kita puasa. Berbuka dengan setelah maghrib ya, hari Rabu setelah maghrib kita berbuka dengan air putih saja. Lalu setelah berbuka kita tidak diperkenankan untuk makan. Di malam Kamisnya itu kita boleh hanya minum saja, hanya boleh minum saja. Di sahur hari Kamis kita tidak diperkenankan makan maupun minum, kita
kita langsung masuk ke puasa hari terakhir, yaitu hari Kamis gitu ya. Di maghrib, setelah seharian puasa di hari terakhir, di maghrib kita berbuka waktu buka puasa itu kita tidak diperkenankan untuk makan, tapi hanya untuk minum. Nah, setelah maghrib malam tiba, atau ya setelah kita setengah 7, jam 7, atau pokoknya sudah gelap, baru kita diperbolehkan makan. Itu kalau yang benar gitu ya, itu kalau memang pakemnya dari Jawa. Tetapi juga ada yang ringan gitu. Semua itu tidak memberatkan, tapi juga ada yang ringan gitu kan. Nah, yang ringan itu sendiri bagaimana? Yang ringan itu ya seperti puasa umumnya, pagi sahur, puasa, lalu berbuka, itu terus selama 3 hari. Tapi yang betul yang seperti tadi, yang di pakem Jawa itu seperti tadi. Di hari pertama boleh makan minum sampai berbuka. Baru setelah berbuka kita hanya dibolehkan minum air putih sampai sahur. Sahur hari kedua kita minum hanya air putih saja. Sampai berbuka di hari kedua kita juga diperkenankan untuk air minum saja. Sahur di hari ketiga kita tidak diperbolehkan makan atau minum sampai buka puasa kita batalkan hanya memakai air putih saja. Setelah hari gelap, setelah matahari tenggelam, benar-benar tenggelam, atau kita setelah maghrib gitu ya, itu baru kita diperkenankan untuk makan gitu. Dan ini insya Allah tujuannya sama, menghormati sedulur papat kita, jadi kita bisa menolak bala gitu ya. Seperti manfaat-manfaat puasa weton yang kemarin kita jabarkan di video sebelumnya, yaitu bahwa manfaatnya banyak sekali. Di situ salah satunya adalah menolak bala. Jadi menolak bala ini otomatis dijaga oleh diri kita sendiri gitu, oleh sedulur-sedulur kita yang sudah kita hormati gitu ya. Dan puasa ngapit weton ini juga bisa membangkitkan atau menguatkan sedulur papat kita gitu. Dan bagaimana kalau bisa ngawerui ya, bisa wujud, bisa, tapi nanti tingkatannya sudah berbeda lagi kalau itu kan gitu. Nah, selama kita berpuasa ngapit weton itu, kita bisa berdoa atau melakukan atau meminta hajat apapun yang kita hajatkan gitu. Yang penting doanya itu hanya satu, sejo Allah balekno, sejo becik tekakno. Itu yang penting, itu niatnya, doanya itu. Niat doa itu nggak usah banyak-banyak, intinya tapi mengena gitu. Oke, baik sahabat-sahabat, saya kira di kesempatan kali ini hanya cukup sekian. Bagi yang kurang paham atau yang belum paham atau yang mau menambahi tentang apa yang kita bahas kali ini, bisa di komen di bawah ya, bisa di komen. Tetap komenlah yang sopan, komenlah yang bagus, komenlah yang positif gitu ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, di share kalau memang ini bermanfaat. Semoga bermanfaatnya ini bisa banyak orang yang tahu gitu ya. Terima kasih. Kalaupun seumpama ada kata-kata yang benar keluar dari mulut saya, itu semata-mata semua pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekeliruan, ada kesalahan dalam saya menyampaikan, itu semata-mata kebodohan dari saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.